Bab 1052. Sekte Pedang. Tetua Gu memanggil orang. Harus dikatakan, Mile agak bingung, karena dia tidak menyangka Tetua Gu memanggil orang. Panggil siapa? Kaksue. Mile menggelengkan kepalanya, merasa itu tidak mungkin. Karena Kaksue sudah pergi. Dia tahu, Kaksue benar-benar sudah pergi. Kalau bukan Kaksue, hanya ada satu kemungkinan, Tetua Gu memanggil orang Sekte Pedang. Sekte Pedang. Kekuatan misterius ini akhirnya muncul. Tepat saat Vincent Leon dan yang lainnya mencapai posisi belasan kaki di atas kepala Mile, ruang hampa di atas kehampaan tiba-tiba terbelah, dan 3 cahaya pedang memancar keluar seperti petir. Segera, 3 kultivator pedang muncul di atas kepala Mile. 3 orang pria. Pria yang memimpin berpakaian putih dengan pedang di pinggangnya. Setelah dia muncul, dia menghunus pedangnya dan menebas tanpa omong kosong. Melihat pose ini, kelopak mata Mile berkedut. Teknik tarik pedang. Teknik pedang yang dilakukan pria berbaju putih itu ternyata adalah teknik pedang yang sama persis dengan teknik pedang yang diajarkan oleh pria berbaju biru waktu dulu. Saat pria berbaju putih menarik pedangnya dari sarungnya. Wong! Suara pedang membumbung ke langit dan langsung menembus langit. Boom! Kaisar Iblis Anantan yang bergegas ke depan ditebas dan mundur ribuan kaki oleh pedang ini, dan hampir bersamaan, Raja Suci Salvador juga ditebas mundur oleh cahaya pedang. Saat kedua orang itu ditebas mundur, cahaya pedang tiba-tiba melesat ke langit dan dalam sekejap, puluhan kepala berdarah melintas di langit, darah menciprat di seluruh langit seperti mata air. Melihat pemandangan ini, Raja Suci Salvador dan Kaisar Iblis Anantan yang berhenti langsung tertegun. Pembunuhan instan. Hanya dalam satu tarikan napas, puluhan supermaster dari 2 klan mereka tumbang. Hanya satu serangan ini saja, energi vitalitas mereka bisa dikatakan terluka parah. Tidak hanya Raja Suci Salvador dan Kaisar Iblis Anantan yang tertegun, tetapi semua master di arena pun tercengang. Termasuk Mile di bawah. Ketiga kultivator pedang yang baru muncul ini, kekuatan mereka di atas Tetua Gu. Sekte pedang begitu banyak supermaster. Di langit yang jauh, Queen melirik ketiga kultivator pedang, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, Tetua Gu berjalan ke arah 3 kultivator pedang itu, dan dia memberi hormat sedikit kepada ketiganya, kakak seperguruan Lu, kakak seperguruan Li, kakak seperguruan Chen. Pria berbaju putih terdepan tersenyum sedikit, semoga kalian selalu baik, bagaimana kabar Nona? Tetua Gu berkata, Nona sudah pergi. Pria berbaju putih sedikit mengernyit, pergi. Apa dia dalam bahaya? Tetua Gu menggelengkan kepalanya, bukannya Nona dalam bahaya, tapi... Saat dia berbicara, dia menoleh melihat Mile yang tidak jauh. Melihat ini, ketiga pria berbaju putih menoleh dan melihat Mile. Saat mereka melihat Mile, ketiganya tercengang. Pada saat ini, pria berbaju putih tiba-tiba muncul di depan Mile, dia meraih tangan kanan Mile. Sebelum Mile bereaksi, setetes darah keluar dari ujung jarinya, tetesan darah melayang di udara, merah seperti api. Setelah beberapa saat, mata pria berbaju putih bertiga menjadi sedikit aneh. Pria berbaju putih menoleh melihat ke arah Tetua Gu, dan Tetua Gu mengangguk. Melihat ini, pria berbaju putih bertiga menatap Mile, ekspresi mereka tiba-tiba menjadi lembut. Pria berbaju putih tersenyum dan berkata, tahu pedang kamu sudah mencapai alam fana. Mile mengangguk, ya. Pria berbaju putih itu sedikit tersenyum, bagus sekali. Setelah selesai berbicara, dia berbalik, melihat ke arah langit. Kaisar Iblis Anantan menatap pria berbaju putih dengan mata serius, siapa kamu? Pria berbaju putih tersenyum dan berkata,
kamu tidak perlu tahu siapa aku, kamu hanya perlu tahu siapapun yang menyinggung sekte pedangku akan dihukum. Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba melonjak ke langit. Melihat pemandangan ini, wajah Kaisar Iblis Anantan berubah drastis. Dia tiba-tiba meraung, tubuh Dewa Iblis Langit. Suara itu jatuh, di belakangnya tiba-tiba muncul patung raksasa Iblis Langit yang besarnya ribuan kaki. Saat patung raksasa Iblis Langit ini muncul, dunia tiba-tiba menjadi gelap. Mata patung raksasa Iblis Langit itu seperti pupil mata darah, sebuah tekanan yang tak terlihat menyapu seluruh dunia. Pada saat ini, semua makhluk di dunia merasakan kiamat. Pada saat ini, patung raksasa Iblis Langit itu tiba-tiba meninju. Tinju ini diayunkan ke bawah, menutupi langit dan matahari. Jika jatuh, seluruh bumi akan runtuh. Menghadapi pria berpakaian putih ini, Kaisar Iblis Anantan tidak berani gegabah sedikit pun. Pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba menebas kepalan patung raksasa Iblis Langit itu. Boom! Di mata semua master, tinju raksasa itu tiba-tiba retak. Kemudian, cahaya pedang melaju lurus ke dalam, langsung menembus dada Kaisar Iblis Anantan. Puff! Oh! Suara tebasan dan jeritan bergema dari langit dan bumi secara bersamaan. Kemudian, patung raksasa Iblis Langit itu berangsur-angsur menjadi ilusi, bersamaan dengan Kaisar Iblis Anantan. Melihat pemandangan ini, wajah Raja Suci Salvador dan yang lainnya tiba-tiba menjadi jelek. Satu pedang. Kaisar Iblis Anantan ini bahkan tidak bisa menerima satu serangan pun dari pria berbaju putih. Siapa dia sebenarnya? Di udara, Kaisar Iblis Anantan menatap pria berbaju putih. Siapa kamu sebenarnya? Pria berbaju putih itu sedikit tersenyum, tiba-tiba menebas pedang di tangan kanannya. Puff! Kepala Kaisar Iblis Anantan terbang langsung, darah seperti pilar. Pada saat ini, Mile buru-buru melepaskan pedang penakluk jiwa, dan pedang penakluk jiwa dengan gila-gilaan melahap jiwa Kaisar Iblis Anantan. Jiwa yang begitu kuat adalah suplemen yang luar biasa. Pria berbaju putih menoleh, melihat Raja Suci Salvador, dan Raja Suci Salvador berkata dengan suara yang dalam, "Yang mulia, aku, pelindung Tao, terikat oleh langit dan dilindungi oleh kebenaran langit." Jika yang mulia, pria berbaju putih menggelengkan kepalanya, kami tidak takut pada kebenaran langit manapun. Setelah selesai berbicara, pihak lawan terbang ke langit. Di langit, wajah Raja Suci Salvador berubah drastis, dia menghentakkan kaki kanannya, tinju suci langit. Setelah suara itu jatuh, dia tiba-tiba berdiri di atas kepala, lalu meninjunya. Boom! Tinju raksasa ilusi dengan besar ribuan kaki tiba-tiba muncul dari langit, lalu jatuh dengan tiba-tiba. Kekuatan pukulan ini lebih kuat dari kekuatan patung raksasa Iblis Langit. Segera, di bawah tatapan semua orang, pukulan itu langsung mengenai cahaya pedang. Boom! Cahaya pedang bergetar hebat dan berhenti sejenak, namun saat berikutnya, cahaya pedang ini melambung tinggi ke langit, langsung menghancurkan pukulan itu. Bersamaan dengan itu, cahaya pedang melesat naik menembus dada Raja Suci Salvador. Puff! Percikan darah. Melihat pemandangan ini, wajah Vincent Leon dan Master Kota Tiandao lainnya langsung pucat. Raja Suci Salvador memandangi pria berbaju putih di bawah. Darah perlahan mengalir dari sudut mulutnya. Yang mulia, pedang yang sangat kuat. Saat suara itu turun, tubuhnya segera menjadi ilusi. Pada saat ini, pedang penakluk jiwa Mile tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Boom! Pedang penakluk jiwa langsung tenggelam ke dalam pikiran Raja Suci Salvador. Dan dalam sekejap, jiwa Raja Suci Salvador langsung diserap oleh pedang penakluk jiwa. Aura pedang penakluk jiwa tiba-tiba melejit. Pria berbaju putih melirik pedang penakluk jiwa,
jejak keterkejutan melintas di matanya, pedang yang tidak buruk. Pedang penakluk jiwa sedikit bergetar, seolah menjawab. Pria berbaju putih menoleh melihat Mile. Mile ragu-ragu, apakah senior dari Sekte Pedang? Pria berbaju putih itu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Sekte Pedang, James Lu. Mile memberi sedikit hormat, terima kasih senior, atas bantuanmu. James Lu tersenyum dan berkata, orang sendiri, tidak perlu bersikap sopan. Orang sendiri. Mile membeku. Pada saat ini, James Lu berkata lagi, memangnya bukan orang sendiri. Mile ragu-ragu, lalu berkata, sepertinya aku belum pernah bergabung dengan Sekte Pedang. James Lu tersenyum dan berkata, tapi, kamu sudah mempelajari teknik pedang dari Sekte Pedang, kan? Mile mengangguk, benar. James Lu sedikit tersenyum, jangan pikir hal ini lagi. Saat mengatakan itu, dia menoleh dan melihat Vincent Leon mereka di langit. Saat mereka melihat James Lu, ekspresi Vincent Leon dan yang lainnya langsung berubah. Pada saat ini, Dikawu tiba-tiba muncul di depan Mile. Dikawu memandang Mile, teman kecil Mile, bisakah memberi klan iblis langit sebuah kesempatan? James Lu menoleh, melihat Mile. Mile menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak. Dikawu berkata dengan suara yang dalam, jika aku mati, bisa tidak lepaskan klan iblis langit. Mile menatap Dikawu, tidak bisa. Mendengar ini, ekspresi Dikawu sesaat berubah garang, aura yang kuat keluar dari tubuhnya, dan pada saat yang sama, seluruh tubuhnya tiba-tiba terbakar. Meledakkan diri. Dia tahu, jika dia ingin membunuh Mile dan kultivator pedang di depannya, dia hanya memiliki satu kesempatan, dan kesempatan ini adalah meledakkan dirinya. Dia dengan tegas memilih untuk meledakkan dirinya, karena dia tahu jika dia tidak memilih untuk meledakkan dirinya, dia akan mati. Jika dia memilih untuk meledakkan dirinya, dia mungkin bisa menarik penghalang. Namun, dia meremehkan kekuatan pria berbaju putih itu. Pada saat Dikawu memilih untuk meledakkan dirinya, sebilah pedang tiba-tiba menembus alisnya. Dengan tusukan pedang itu, tenaga sakti di tubuh Dikawu langsung ditekan oleh jiwa pedang yang dahsyat. Dikawu meraung dengan marah, berusaha melepaskan kekuatan besar di tubuhnya. Tetapi tidak peduli apa yang dia lakukan, kekuatan itu ditekan dengan kuat dan tidak bisa keluar dari tubuhnya. Saat ini, Dikawu sedang putus asa. Dikawu menatap Mile, tolong selamatkan orang-orang klan iblis langit. Mile tersenyum dan berkata, jika aku kalah, apakah kamu akan melepaskan aku pergi? Apakah kamu akan melepaskan sekolah tinggi dimensi luas pergi? Dikawu ingin mengatakan hal lain, tetapi Mile tiba-tiba berkata, kamu memilih untuk menjadi musuhku, karena kamu memilih untuk jadi musuhku, kamu harus menanggung akibatnya. Setelah berbicara, dia tiba-tiba menebas dengan pedangnya. Puff! Kepala Dikawu langsung terbang keluar. Di langit, Vincent Leon tiba-tiba berkata, mundur. Mundur. Saat suaranya jatuh, Master Star Territory Tiandao di belakangnya melarikan diri satu demi satu. Mile melihat ke arah Vincent Leon. Vincent Leon berlari paling cepat, dia langsung masuk ke formasi teleportasi. Pada saat ini, Mile hendak bergerak, tetapi pria berbaju putih di sampingnya bergerak lebih cepat. Puff! Pedang tiba-tiba menembus alis Vincent Leon. Boom! Jiwa spiritual Vincent Leon langsung hancur. Pria berbaju putih itu menunjuk dengan ringan, sebilah pedang melayang melintasi langit dan kepala berdarah terus berjatuhan dari langit. Melihat pemandangan ini, semua master di arena terkejut, kekuatan pria berbaju putih ini sangat kuat. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, setidaknya puluhan ribu kepala jatuh dari langit.
Darah mengalir turun dari langit seperti mata air. Sangat berdarah. Namun, masih banyak orang yang melarikan diri. Pria berbaju putih itu tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia berbalik melihat ke langit. Di langit yang jauh, ada seorang wanita berdiri di sana. Miley menoleh, melihat ke sana. Saat melihat wanita itu, Miley sedikit terkejut. Wanita ini tidak lain adalah Aro. Ternyata dia ada di sini. Hati Miley merasa sedikit hangat. Pria berbaju putih James Lu memandang Aro. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba menghunus pedang dan cahaya pedang menembus udara, memotong lurus ke arah Aro. Di kejauhan, Aro tiba-tiba menghunuskan pedangnya ke lehernya sendiri. Melihat adegan ini, wajah Miley berubah drastis. Bersambung.